Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan tuberkulosis, yakni mencapai 6,7% dari populasi kematian pada semua umur di Indonesia. Artinya, sudah banyak kematian yang terjadi diakibatkan oleh penyakit ini. Untuk itu, agar kita dapat terhindar dari penyakit ini, maka kita perlu mengetahui apa penyebab hipertensi, bagaimana cara mencegahnya, dan seperti apa gejalanya. Sebelum kita simak lebih lanjut, silakan pencet tombol subscribe, komen, dan share agar pengetahuan ini dapat tersebar ke teman-teman serta saudara kita. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan gangguan sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas normal, yaitu di atas 140/90 mm merkuri. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa, seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Hipertensi juga disebut dengan the silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Ini umumnya karena penderita hipertensi tidak memiliki gejala apapun, sampai tekanan darahnya terlalu tinggi hingga mengancam nyawa. Untuk memastikan hipertensi, seseorang hendaknya melakukan pengukuran tekanan darah secara berkala. Tekanan darah dapat dikatakan normal tergantung dari usia dan kegiatan sehari-hari seseorang. Seseorang yang sudah tua, maka tekanan darahnya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang lebih muda. Selain itu, keadaan pikiran seperti stres, takut, dan cemas juga dapat meningkatkan tekanan darah. Maka dari itu, para penderita hipertensi disarankan agar dapat mengurangi aktivitas yang menyebabkan stres, cemas, dan menimbulkan rasa takut. Hal ini karena perasaan-perasaan tersebut dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Menurut WHO, batasan normal tekanan darah sistolik adalah 120/140 mm merkuri, dan untuk diastolik, batasan normal tekanan darah adalah 80/90 mm merkuri. Sistolik merupakan tekanan darah pada saat jantung memompa darah ke pembuluh nadi atau bisa dikatakan ketika jantung mengkerut. Sedangkan diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung mengembang dan menyedot darah kembali. Berikut ini klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa. Tekanan darah dikatakan normal jika tekanan sistolik kurang dari 120 dan diastolik kurang dari 80. Sedangkan sistolik pada prehipertensi berkisar antara 120 sampai 139 mm merkuri dan diastolik antara 80 sampai 89 mm merkuri. Di atas 140/90 sudah dikatakan memiliki tekanan darah yang tinggi. Hipertensi dan komplikasinya dapat dicegah dengan gaya hidup yang sehat dan mengendalikan faktor risiko. Adapun faktor risiko hipertensi sebagai berikut. Selain faktor usia, ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan terjadinya tekanan darah tinggi. Antara lain, 1. Seseorang yang suka mengkonsumsi garam secara berlebihan. 2. Memiliki berat badan lebih atau obesitas. 3. Memiliki riwayat keluarga yang juga terkena hipertensi. 4. Kurang mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. 5. Jarang berolahraga. 6. Memiliki kebiasaan merokok. 7. Banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. 8. Memiliki tingkat stres yang tinggi. Perlu diketahui juga bahwa beberapa kasus kehamilan juga dapat meningkatkan risiko terkena hipertensi. Seseorang wanita yang sebelum hamil masih memiliki tekanan darah yang normal, bisa jadi ketika hamil, biasanya di usia kandungan 20 minggu ke atas, tiba-tiba tekanan darahnya meningkat menjadi tidak normal atau memiliki tekanan darah yang tinggi. Kondisi seperti ini disebut juga dengan preeklamsia. Meski demikian, kalian dapat menurunkan atau bahkan mencegah risiko terjadinya hipertensi dengan pola hidup yang sehat dan mengatur pola makan secara teratur. Pastikan untuk memenuhi asupan gizi pada tubuh agar tetap sehat. Konsumsi cukup air putih setiap hari dan berolahraga secara teratur.
Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hipertensi primer, dan yang kedua, hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah hipertensi yang penyebabnya belum diketahui secara jelas. Menurut penelitian, 90% penderita hipertensi mengidap jenis yang satu ini. Faktor yang menyebabkan hipertensi primer yaitu faktor usia, faktor psikologis, keturunan, obesitas, konsumsi alkohol, dan juga perokok. Seringkali penyebab terjadinya hipertensi pada kebanyakan orang dewasa tidak dapat diidentifikasi. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun yang pada akhirnya semakin parah jika tidak dilakukan penanganan. Sedangkan hipertensi sekunder merupakan hipertensi yang penyebabnya sudah diketahui secara jelas, seperti gangguan hormonal, penyakit jantung, diabetes, tidak berfungsinya ginjal, penyakit pembuluh darah, pemakaian kontrasepsi, atau gangguan yang berhubungan dengan kehamilan. Ada pepatah yang mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Artinya, lebih baik melakukan pencegahan dibanding melakukan pengobatan. Dalam kasus hipertensi ini, kita juga dianjurkan untuk melakukan pencegahan. Apalagi jika kita memiliki riwayat keturunan keluarga yang pernah terkena hipertensi. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit hipertensi antara lain, 1. Olahraga yang cukup. Dapat dikatakan olahraga yang cukup jika kita melakukan olahraga sedang seperti jalan cepat atau renang selama 150 menit per minggu. Sedangkan olahraga kuat seperti lari atau senam aerobik setidaknya 75 menit per minggu. Yang kedua, tidak merokok. Bagi seseorang yang tidak merokok, mungkin akan mudah melakukan pencegahan hipertensi yang satu ini. Namun, bagi yang merokok akan sangat sulit untuk langsung berhenti total. Meskipun demikian, alangkah baiknya untuk mencegah terjadinya hipertensi, para perokok dapat sedikit demi sedikit mengurangi kebiasaan yang dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Yang ketiga, tidak minum alkohol. Tidak minum alkohol dapat mengurangi faktor risiko terjadinya hipertensi, baik itu alkohol yang dibuat oleh pabrik maupun tradisional. Hal ini dikarenakan alkohol tersebut membahayakan bagi tubuh, apalagi seorang penderita hipertensi. Kandungan alkohol juga ada di dalam air tape dan brem. Jadi, untuk mengurangi kelebihan alkohol, sebaiknya memakan dua makanan tersebut tidak terlalu berlebihan. Yang keempat, mengatur pola makan. Pola makan yang baik adalah pola makan dengan porsi gizi yang seimbang. Makan yang cukup dibarengin dengan aktivitas yang setara sehingga kalori yang diserap setara dengan kalori yang dikeluarkan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kalori yang tertimbun menjadi lemak. Di samping itu, disarankan meminum minimal 2 liter air putih per hari, memakan sayur-sayuran dan buah-buahan, serta mengurangi asupan garam. Usahakan setiap harinya kita mengkonsumsi garam kurang dari 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menurunkan hipertensi, salah satunya dengan mengenali faktor-faktor risiko penyebab hipertensi dan meninggalkannya. Seperti tidak merokok, tidak meminum alkohol, mengurangi asupan garam, melakukan olahraga teratur, mengatur pola makan, dan menjaga berat badan. Selain itu, ada beberapa makanan yang cukup baik untuk mengurangi tekanan darah tinggi, antara lain 1. Seladri. Sayuran ini bisa membuat otot di sepanjang pembuluh darah lebih rileks dan menurunkan tekanan darah. 2. Jeruk. Vitamin C, mineral, dan antioksidan di dalam buah jeruk baik untuk menurunkan tekanan darah tinggi karena kemampuannya dalam meredakan peradangan dan melindungi pembuluh darah. Yang ketiga, brokoli. Manfaat brokoli sebagai makanan untuk hipertensi diperoleh dari tingginya kandungan flavonoid, senyawa bersifat antioksidan yang mampu melemaskan pembuluh darah sehingga tekanan darah dapat menurun. Yang keempat, bayam. Makanan untuk hipertensi yang satu ini kaya akan nitrat, zat kimia yang dapat melemaskan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Manfaat bayam untuk menurunkan darah tinggi juga diperoleh dari kalium, magnesium, dan senyawa bersifat antioksidan yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, wortel.
Selain bermanfaat bagi kesehatan mata, wortel juga sangat dianjurkan sebagai makanan untuk hipertensi. Wortel kaya akan senyawa fenolik yang berfungsi untuk melindungi pembuluh darah dan menjaga tekanan darah untuk mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Wortel lebih baik dikonsumsi dalam keadaan mentah daripada matang. Namun jangan lupa untuk mencuci sayuran lebih dulu sebelum dikonsumsi. Yang terakhir, ikan salmon. Tingginya omega 3 dalam ikan salmon menjadikannya sebagai salah satu makanan hipertensi yang sangat dianjurkan. Omega 3 terbukti dapat menurunkan tekanan darah dengan mengurangi peradangan serta menurunkan kadar oksilipin, senyawa yang dapat meningkatkan tekanan darah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tonton terus channel Pintar Bareng untuk mendapatkan informasi-informasi yang berharga dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.